Pemirsa, sekarang kita lanjutkan kepada metode penelitian berkaitan dengan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk memahami metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara lebih mendalam, maka harus diketahui perbedaannya. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif meliputi 3 aspek, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Yang pertama, yaitu perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Dilihat dari sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Seperti telah dikemukakan dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku. Tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya. Sedangkan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh atau holistik. Karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat peneliti performance suatu mobil, peneliti kuantitatif dapat meneliti mesinnya saja atau bodinya saja, tetapi peneliti kualitatif akan meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lain, serta kinerja pada saat mobil dijalankan. Realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak teramati, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Misalnya, melihat ada orang yang sedang memancing. Penelitian kuantitatif akan menganggap bahwa memancing itu merupakan kegiatan mencari ikan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif akan melihat yang lebih dalam, mengapa ia memancing. Ia mancing mungkin untuk menghilangkan stres, daripada nganggur, atau mencari teman, atau memang itu hobi. Jadi realitas itu merupakan konstruksi atau interpretasi dari pemahaman terhadap semua data yang tampak di lapangan. Kemudian melihat dari hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka
peneliti kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dengan teknik pengumpulan data partisipan observation atau observasi berperan serta dan in-depth interview, wawancara mendalam. Maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data. Kemudian berkaitan dengan hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam meneliti hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal. Sehingga dalam penelitian ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau kita ambil contoh, pengaruh promosi terhadap nilai penjualan. Artinya, semakin banyak promosi yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualan. Promosi sebagai variabel independen, sebab, dan nilai penjualan sebagai variabel dependen atau akibat. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi. Reseprokal atau interaktif yang saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependennya. Contoh, hubungan antara promosi dan nilai penjualan. Dalam hal ini hubungannya interaktif. Artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk promosi, maka akan semakin banyak nilai dari penjualan. Tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualan, maka alokasi dana untuk promosi juga akan semakin tinggi. Kemudian yang berkaitan dengan kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasaan informasi, bukan kedalaman. Sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya, data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Berdasarkan data dari sampel tersebut, selanjutnya peneliti membuat generalisasi kesimpulan sampel diberlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Kemudian penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi, sehingga sampai pada tingkat makna. Seperti telah dikemukakan, makna adalah data di balik yang tampak. Walaupun penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut dengan transferability, dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan. Maksudnya adalah bahwa hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Kemudian dilihat dari peranan nilai. Penelitian kualitatif dalam melakukan pengumpulan data
terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi yang berbeda-beda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Dalam penelitian kuantitatif, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karena ingin bebas dari nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data supaya data yang diperoleh objektif. Quantitative research believe that research shall value free. Kemudian yang kedua, dipandang dari segi karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Bicklin tahun 1982. Pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen. Langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Kemudian yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Kemudian yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Kemudian yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan makna data di balik yang teramati. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif. Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, lakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Kemudian karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif dilihat dari desain. Metode kuantitatif bersifat spesifik, jelas, terinci, kemudian ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan metode kualitatif dari desain yaitu bersifat umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Karakteristik dari tujuan. Metode kuantitatif yaitu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan metode kualitatif dilihat dari tujuan, yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks serta memperoleh pemahaman makna. Karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dari karakteristik teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan kualitatif dari karakteristik teknik pengumpulan data yaitu partisipan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian metode kuantitatif dilihat dari karakteristik instrumen penelitian, yaitu dengan tes, angket, wawancara terstruktur, serta instrumen yang telah terstandar. Dan metode kualitatif, karakteristik dari instrumen penelitian, yaitu peneliti sebagai instrumen, human instrument, dan
buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Metode kuantitatif karakteristik dilihat dari data, yaitu kuantitatif, dan hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan metode kualitatif karakteristik dari data, yaitu deskriptif kualitatif, dan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Sedangkan metode kuantitatif dilihat dari karakteristik sampel, yaitu kita lihat dari besarnya sampel, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Kemudian metode kualitatif dari karakteristik dilihat dari sampel atau sumber data, yaitu kecil, tidak representatif, purposif, snowball, dan berkembang selama proses penelitian. Kemudian metode kuantitatif karakteristik dari analisis, yaitu setelah selesai pengumpulan data dan deduktif serta menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan metode kualitatif karakter dari analisis, yaitu terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian, dan induktif serta mencari pola, model, tema teori. Metode kuantitatif dari karakter hubungan dengan responden, yaitu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif, dan kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden, serta jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Metode kualitatif karakteristik dari hubungan dengan responden, yaitu empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam, dan kedudukan sama bahkan sebagai guru konsultan, serta jangka lama sampai datanya penuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Metode kuantitatif karakteristik dari usulan desain, yaitu luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, serta ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan metode kualitatif karakteristik dari usulan desain, yaitu singkat, umum bersifat sementara, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan tur atau piknik, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan, dan tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis, serta fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Metode kuantitatif karakteristik dari kapan penelitian dianggap selesai, yaitu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Dan metode kualitatif karakteristik dari kapan penelitian dianggap selesai, yaitu setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jemu. Sedangkan metode kuantitatif karakteristik dari kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan metode kualitatif dari karakteristik kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Penelitian kuantitatif dan kualitatif, kalau dilihat dari proses penelitiannya, kami akan lanjutkan pada video berikutnya.